Nih ya. Oke, sudah dikoreksi semuanya yang sudah mengumpulkan. Kita sesuaikan dengan ini. Masih kelihatan nggak? Ini. Kita hafalkan aja ya. Lukman berumur 6 years old. Lukman berumur 6 tahun. Anton is 19 years old. 19 tahun. Pak Surya 38. 38. Dan Pak Mahar 75. 75. Oke. Pertanyaan yang pertama. Who is 6 years old? Siapa yang berumur 6 tahun? Maka kita jawab Lukman. Terus, who is 38 years old? Jawabannya adalah Mr. Surya yang berumur 38 tahun. 19, Anton. Dan who is 75? Siapa yang berumur 75? Maka Mr. Mahar. Ya, alhamdulillah betul semuanya. Kayaknya gampang kok. Ya. Selanjutnya, ini. Hai Laras, how old are you? Di situ ada angka 21. Berarti kita akan dijawab menggunakan menjelaskan umur 21. I am 21 years old. Tulisannya ini. Nih, terus di sini I am atau disingkat boleh begini. 42. Lalu untuk yang ini pertanyaan ya pokoknya pakai how old are you gitu loh. Umur ini juga sama. Yang penting ada how old are you. Ya, mungkin tentang tugas yang kemarin. Dan ditanya ini, hai Laras, berapa umurmu? Saya berumur 21 tahun. Excuse me, permisi. How old are you, Mr. Amin? Berapa umurmu, Pak Amin? I'm 42 years old. Saya berumur 42 tahun. Lalu di sini yang titik yang kosong adalah yang bagian pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, berapa umurmu? Jawab, I'm 17. Saya berumur 17 tahun. Terus ini juga bertanya, how old are you? Berapa umurmu? I'm 62. Saya berumur 62 tahun. Kayaknya sih yang saya koreksi betul semuanya ya. Salah betul semuanya. Kan nilainya 100. Baik, selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, asking someone's address. Apa itu asking someone address? Ada yang tahu? Lalu ada orangnya nggak ini? Iya. Apa itu address? Apa itu asking someone's address? Ketika Asking? seseorang menanyakan alamatmu, Iya, menanyakan alamat. Ya, asking itu artinya adalah menanyakan. Someone's address adalah alamat seseorang. Someone itu artinya adalah seseorang. Maka pertanyaannya gampang. Where do you live? Yang pertama adalah where do you live? Di mana kamu tinggal? Ya, sambil catat boleh. Nih, where do you live? Di mana kamu tinggal? Nanti coba saya tanya ini ya. Kalian jawabnya gimana? Nah, contoh jawabannya adalah seperti ini. I live in Kampung Baru. Saya tinggal di Kampung Baru. Terus kalau misalkan saya rubah, misalkan ada orang tanya, where do you live sama saya? Maka jawaban saya kira-kira apa? Gampang saja, bisa menyebutkan nama kota. I live in Tulungagung. Yang tahu nggak Tulungagung di mana? Kalau nggak tahu, saya tambahkan. Is Java. Saya bisa terjemahkan ini. Oke, Hilma lah coba. Hilma atau Hilwa. Satu paket ini ya.
I live in Tulungagung is Java. Coba diterjemahkan melalui chat. Boleh pakai kamus. Ya, di Tulungagung is Javanya. Jawa Timur. Betul. Is itu artinya timur. Java itu adalah Jawa. Jadi nanti kalian buat seperti ini juga. Ya, siap-siap ya. Nanti saya tanya, maka jawabannya salah satunya apakah I live in Tulungagung. Ini saya hapus saja dulu. Kita lihat selanjutnya. Nah, maka kita dapatkan di sini cara bertanya. Pertama, Amin, where do you live, Ani? Nah, kalau ada nama yang mau disebut untuk memperjelas pertanyaan ini untuk siapa, maka tambahkan di setelahnya. Where do you live, Ani? Kalau di sini ada Nida, ya where do you live, Nida? Nanti gitu pertanyaan saya. Maka dijawab, I live on Merdeka Street. Saya tinggal atau saya hidup di Jalan Merdeka. Maksudnya alamatnya sekitar Jalan Merdeka. Contoh dialog yang kedua, what is your address? Nah, meskipun di sini pertanyaannya adalah what, maka maknanya sebenarnya sama. Di mana? Di mana alamatmu? Namun perhatikan perbedaannya. Ya, perhatikan perbedaannya. Jika pertanyaannya pakai what is, maka jawabannya adalah it is. What is? Jawabannya adalah it is. Bukan I live. Kalau I live, saya tinggal itu untuk pertanyaan where do you live? Kalau where do you live? I live, saya tinggal. Nah, bla 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 bla. Bisa nama kotanya, bisa nama desanya, kelurahannya, kecamatannya, boleh. Ya. Tergantung apa yang dipakai. Kalau biasanya untuk yang rumahnya Jabodetabek atau dari Jakarta gitu atau Surabaya biasanya bukan nama desa yang dikenal, tapi nama jalan. Makanya pakai jalan aja. Tapi kalau jalan maka pakai on, bukan pakai in ya. Kalau di sini saya pakai in, I live in Tulungagung karena nama kota. Intinya semakin besar cakupannya, kalau desa sama kota kan lebih besar kota kan ya, kabupaten. Maka semakin besar itu nanti menggunakan eh, apa ini namanya kata bantu ya untuk menunjukkan tempat itu menggunakan in. Tapi semakin mengerucut, semakin spesifik, maka pakai on. Dan nanti jika disebutkan nomor rumahnya sampai rumahnya detail, maka pakai at. Ada contohnya di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di ini ya, di sela saja nggak masalah. Kalau what is your address, di mana alamatmu, maka jawabannya itu atau ini pada Jalan Merdeka nomor 10. It is on. Itu berada, maksudnya itu adalah alamatnya. Itu berada di Jalan Merdeka. Terus ada pertanyaan lagi, where do you live? Di mana kamu tinggal? I live, masih sama, pakai I live ya. Karena pertanyaannya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Where, di mana? You, kamu, live, tinggal. Gitu. Saya tinggal di RT 1 RW 2. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya ya. RT itu hanya istilah dalam bahasa Indonesia. Memang nggak ada. Di Inggris pakai RT, nggak pakai RT. Kenanga Baru ini biasanya nama daerah. Ya. Maka kesimpulannya, to ask address untuk menanyakan alamat, you can say, kamu bisa katakan where do you live atau what is your address. Terus jawabannya di sini ada I live near the Hall Village. Saya tinggal di dekat balai desa. Village itu adalah desa. Near di dekat. Atau I live on Merdeka Street. Saya tinggal di Jalan Merdeka.
Street itu jalan. Atau pakai at, berarti pakai nomor rumah juga. I live at 9 Merdeka Street. Saya tinggal di nomor 9 di Jalan Merdeka. Namun jika pertanyaannya what is your address, maka jawabannya tidak boleh pakai I live, tapi it is atau disingkat it's. Sama saja, belakangnya itu sama sebenarnya. I live sama it's, bedanya cuma itu aja. I live sama it's. On Sumbawa Street, di Jalan Sumbawa. Atau in Kampung Rambutan, ini nama daerah juga, bukan nama desa biasanya. Itu di Kampung Rambutan. It is at number 6, itu berada di nomor 9 di Ponegoro Street, di Jalan Diponegoro. Coba disiapkan, saya kasih waktu 1 menit mungkin buat kalimat-kalimat sendiri ya. Saya akan tanyakan mungkin pakai where do you live atau what is your address. Bedanya nanti Pak cuma pakai I live. Jadi kalian cuma nuliskan mungkin on Merdeka Street atau on Pahlawan Street atau nama kotanya saja, berarti in Jambi atau in Gorontalo, in dan lain sebagainya lah gitu. Tapi sebelumnya nanti menyesuaikan. Kalau where do you live berarti pakai I live. Kalau saya pertanyaannya dengan menggunakan what is your address, maka pakai it is. Siap ya? Nida, where do you live? Coba, where do you live, Nida? I live. Where do you live? Live itu di kayak biasa Pak RT Ustadz. Ya bebas. Kan boleh pakai nama kota, boleh nama desa. Kalau desa harus ditambahkan ini, village. Oh. I live in Cikampek. Iya, I live in Cikampek. Boleh, itu nama kota ya. Kota atau daerah sih? Kota ya? Sudah Ustaz. Oke, sudah cukup. Next, Hilma Hilwa. Karena pasti rumahnya sama. Ya. What is your address, Hilma and Hilwa? Ini sebenarnya bisa ditambahin ya. Silahkan diketik ya, Hilma Hilwa. Bisa ditambahin kayak gini. It is at nomor rumah saya misalkan. D. Nah, seperti ini bisa. It is at 3 Ketanon Village, atau itu berada di nomor 3 Desa Ketanon, Kedungwaru Distrik, berarti Kecamatan Kedungwaru. Namanya memang begitu di daerah saya. Terus ditambahkan kabupaten boleh. Jadi it is at 3 Ketanon Village, Kedungwaru Distrik, Tulungagung, East Java, atau Tulungagung City, East Java. Sebenarnya bisa lengkap juga. Alamanda, where is it? Alamanda itu di mana ya? Province? Oh, nama daerah Alamanda. Ya, Bekasi. Berarti it is in Bekasi gitu aja. Tidak masalah sebenarnya. It is in Bekasi. Sini nama daerah itu ya. Nah, itu untuk menanyakan alamat. Pakai where do you live atau what is your address. Boleh dicatat mungkin. Nah, ini gampang saja ini sebenarnya. Where ada you, berarti titik-titik di sini do live. Where do you live gitu. What is your address? Dan where do you live sama aja gitu lah. Ya. Nah, sebenarnya hari ini saya pengen ngajari kita semuanya untuk membuat kalimat. Nah, sekarang kita coba, insya Allah sudah mulai banyak kosakatanya nih. Tapi ini nanti butuh hafalan lagi ya, butuh hafalan lagi. Dan tolong untuk hafalan ini nanti jangan
sampai ada yang curang, maksudnya jangan sampai ada yang lihat catatan. Kalau tidak hafal, tidak apa-apa diulangi lagi. Kalau diulang-ulang terus tidak bisa-bisa, ya maka sedapatnya, gitu ya. Biar saya juga tahu kalau sudah hafal semuanya kan berarti nanti mungkin pembelajarannya saya tingkatkan lagi, gitu loh. Saya tingkatkan mungkin yang lebih agak sulit biar cepat bisa. Tapi kalau misalkan memang belum ya udah kita pelan-pelan gitu. Sesuaikan aja gitu. Ya seperti macam kursus gitu loh. Semacam kursus. Oke, kita akan mempelajari membuat kalimat nominal. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Terapkan. Iya, em, kita insya Allah sudah tidak asing juga dengan kata-kata yang ada di sini. Ada ini terutama ya, yang perlu kita pelajari dulu. Yang pertama dari yang ada di sini. Namanya subjek. Ini juga nantinya. Ini harus hafal bukan hanya katanya saja, sambil dicatat boleh lah. Kita harus tahu terjemahannya juga. Tapi ini kita rubah ya, kita rubah pakai penjelasan saya sendiri karena di sini ada yang rumit karena ngacak. Misalkan ini I pasangannya M, terus U pasangannya R. Nah ini nggak dikelompokkan. Kalau saya nanti saya kelompokkan aja biar lebih gampang. Jadi yang pasangannya R itu apa saja, yang pasangannya is itu apa saja. Nah gunanya pasangan ini nanti untuk apa? Saya akan jelaskan. Saya akan pindahkan ke papan tulis. Nah, ini papan tulis kita. Yang pertama itu ada yang namanya subjek. Terus kolom dua ini adalah meaning, arti. Terus ini artinya. Terus ini nanti perubahannya yaitu possessive pronoun. Kata gantinya. Jadi nanti penghafalannya, caranya hafalkan begini. Nanti aja dulu kalau hafal ini. Kita harus hafal dulu, kita harus tahu dulu subjeknya. Saya kelompokkan aja yang gampang. I, you, they, we, he, she, it. Mungkin kalian sudah pernah menghafalkan kalau dalam bahasa Arab sama Ustaz tadi ya biasanya. Itu tentang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Nah, ini sama ya. Hampir sama, cuman ini lebih sedikit daripada itu. Karena kalau dalam bahasa Arab memang kita harus membedakan antara muzakkar sama muannasnya. Kalau di sini tidak semuanya terbagi muzakkar dan muannasnya. Artinya artinya saya letakkan di sini.
I artinya adalah saya. Mungkin ada yang belum hafal. You artinya kamu. Ini harus hafal ya, tapi oke. Yang pertama harus tahu artinya dulu. Ya. I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, kalau it, dia untuk selain manusia. Maksudnya untuk yang tidak berakal. Nah, ini harus hafal di luar kepala. Karena mau bagaimanapun nanti di kelas-kelas selanjutnya kalian akan ketemu dengan kata-kata ini lagi. Karena kalimat ini, kata-kata ini di dalam bahasa Inggris banyak sekali muncul di soal-soal. Jadi harus tahu I, you, they, we, he, she, it. Harus hafal. Nah, jadi cara hafalnya ya I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita. Boleh pilih salah satu lah ya. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk selain manusia. Ya. Terus to be ini adalah yang tadi kita pelajari, ada to be am pasangan ya, ada to be are, ada to be is. Kalau saya maka pakai am. Ini perbandingannya tadi. You are. They artinya mereka, are juga. We juga are. He berubah jadi is. She. Pokoknya kalian ingat-ingat dulu, ini adalah pasangannya. Nah, jadi ya, pokoknya kalau I di mana-mana pakai I am. Ya. You are. They are, we are. Nggak mungkin tertukar. Karena I inilah yang paling setia. M itu pasangannya I. Inilah yang paling setia. Adapun are itu tidak setia. Are itu pasangannya lebih dari satu. Siapa saja pasangannya I? Are. Ada you, ada they, ada we. Pasangannya are. Bagaimana dengan is? Apakah juga sama seperti M? Pasangannya cuma I? Tidak. Is pasangannya ada 3 juga. He, she, it. Maka tidak mungkin pasangan ini tertukar. He are atau he am. Nggak mungkin. Ya. Pasangan ini pasti akan seperti ini. Kalau misalkan ada kalimat, saya murid. Saya bahasa Inggrisnya I, murid itu adalah student. Secara makna, sepertinya kalimat ini betul. Padahal salah. Saya murid memang betul terdiri dari 2 kata. I
student. Tapi dalam bahasa Inggris kaidahnya itu harus ditambahkan yang namanya to be. To be-nya apa? Boleh nggak pakai are? Nggak boleh. Ya, karena selamanya I pasangannya bukan are, yaitu am. I am student. Kayak gitu. Kalau you are. You are student. Kamu adalah murid. Dan seterusnya. Sekarang membuat kalimat. Dia adalah kucing. Nah, kucing bukan manusia. Berarti dianya pakai yang it. Apa tubinya? Tubinya adalah is. Nih, tubinya adalah is. It is a cat atau it is cat. Gitu ya. It is cat. Itu adalah kucing. Nah, jadi kita pelajari ini aja dulu. Kita pelajari I am artinya saya, you are kamu. Jadi nanti awalannya begitu. I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Gitu ya. Nanti direkam terus dikirimkan ke saya lagi. Afan ya, kalau ditutupin wajahnya pakai cadar nggak masalah. Tapi mohon disisakan mata ya, disisakan mata biar saya tahu dan yakin itu memang kalian tidak membaca teks apapun. Meskipun tidak tahu nyatanya ya, semoga betul-betul jujur. Jadi gitu. I am, you are, they are, we are, dan artinya juga. Berarti I am saya, you are kamu, they are mereka, we are kami atau kita. He is dia laki-laki, she is dia perempuan, it is dia untuk selain Indonesia. Udah itu aja. Untuk possessive pronoun minggu depan saja kita hafalkan. Ada pertanyaan? Iya. Ini tugas di rumah ya. Jadi membuat video rekaman hafalan. Jadi cara membacanya begini ya, I terus M. Jadi nanti kurang lebih cara bacanya gini. I am saya, you are kamu. Atau kalian, silahkan pilih salah satu juga boleh. Kamu aja juga tidak masalah. They, biar terbiasa. Kita biar terbiasa dengan pasangannya, biar nggak tertukar. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Itu tugasnya. Nanti saya ketikkan lagi di chat. Insya Allah. Ini udah habis nih. Nih. Udah ngantuk kayaknya, udah capek juga. Gimana? Ada pertanyaan? Pertanyaan apa mungkin terkhusus untuk yang masuk hari ini? Tidak, sudah tidur atau belum nih? Tidak ada jawaban ya? Kayaknya udah sama tidur. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan ini berarti ya. Hilma ada pertanyaan lagi? Ini bukan tugas pekan depan, ini tugasnya pekan ini. Selasa sampai Ahad buat video gitu. Atau mungkin karena kalian ini satu tempat gitu sambil dikoreksi satu sama lain gitu. Hafal atau belum? Silahkan. Hafal. Ya tidak ada, kita akhiri saja. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Apa gimana? Ada pertanyaan, ini membuat video tentang apa ya, Ustaz? Ya ini hafalan tentang pasangannya, subjek dan to be-nya. Oh, nah. Loh, barusan tidak ini ya, tidak perhatikan ya. Lagi ini, lagi pada berisik. Sah. Oh, coba nanti diputar kembali ya videonya. Tugasnya barusan dibahas juga. Barusan dibahas. Nih, gimana caranya melafadzkan gitu ya. I am, saya, you are, kamu. Itu ada. Barusan kita pelajari. Jadi hafal dulu ini, nanti insya Allah setelah ini kalian gampang membuat kalimat. Gampang membuat kalimat. Ya, minimal ada satu kaidah membuat kalimat, yaitu kalimat nominal yang kalian insya Allah sama-sama pakai. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipelajari dengan baik dan bisa menambahkan wawasan ilmu alat kita dan semoga bisa dikembangkan menjadi juga media dakwah kita ya. Kadang untuk dakwah menggunakan bahasa Inggris itu kayaknya lebih menarik daripada ya, pakai bahasa-bahasa sehari-hari. Dan terbukti banyak sekali yang seperti itu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.